Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada kitab Yohanes pasal 1, ayat 29 sampai ayat 34. Begini bunyi natsnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian bunyi natsnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menyampaikan nats ini adalah sebagai wujud dari kelanjutan jawabannya atas pertanyaan para imam dan orang Farisi yang datang bertanya kepadanya untuk mengenal siapa dia. Siapakah Yohanes sebenarnya? Apakah dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu? Itulah yang dipertanyakan, dan para imam itu ingin ada kepastian jawaban. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Yohanes mengatakan bahwa dirinya ialah dia yang berseru-seru di padang gurun, yang menyatakan persiapan untuk kedatangan Mesias. Yohanes menyatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias dan juga bukan Nabi Elia, tetapi dialah yang berseru-seru di padang gurun itu, yang menyatakan berita pertobatan dan yang akan membaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat. Oleh karenanya, pada perikop ini, Yohanes memperkenalkan siapa Yesus. Yang pertama sekali dia mengatakan bahwasanya Yesus adalah anak domba Allah. Mengapa disebut sebagai anak domba Allah? Ini menunjukkan bahwasanya Yesus akan menjadi korban penghapusan dosa dan keselamatan dunia. Bahwa dia akan menjadi korban penebusan dosa manusia. Dia sendiri yang menanggung hukuman dosa atas kematian yang seharusnya diterima oleh manusia yang berdosa. Yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum dia ada. Yohanes menyatakan bahwasanya Yesus adalah Allah itu yang Alfa dan Omega, yang tidak bermula dan tidak berakhir. Dia adalah Allah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Melalui perikop ini kita ketahui bahwasanya Yohanes juga melihat ketika Yesus dibaptis,
Roh Kudus turun berupa burung merpati. Yang keempat adalah Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Pernyataan dari Yohanes ini menunjukkan bahwa dia percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan pembaptisan dengan Roh Kudus itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan oleh Allah itu sendiri pada saat turunnya Roh Kudus. Yang kelima, Yesus sebagai anak Allah. Sebutan anak Allah kepada Yesus Kristus menunjukkan bahwasanya Yesus itu sangat dekat dengan Bapanya. Kenapa disebut anak? Apakah Tuhan memiliki anak? Apakah Tuhan memperanakkan seorang anak? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus sendiri ke dunia ini, Allah yang menjadi manusia itu, Dia bukanlah anak secara biologis, tetapi Dia anak secara teologis. Allah yang menjadi manusia menunjukkan kemanusiaan yang sebenarnya, bahwa setiap umat manusia seharusnya menjadi anak-anak Allah. Sebab mulai dari sejak penciptaan, Allah sendiri mengkehendaki manusia itu sebagai tangan kanan Allah. Manusia itu sebagai wujud dari pernyataan Allah di tengah-tengah ciptaannya. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia ciptaan Allah sebagai makhluk imago Dei yang serupa dan segambar dengan Allah itu menunjukkan bahwasanya manusia seharusnya sangat dekat relasinya dengan Allah. Sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana seharusnya manusia di hadapan Allah. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sebutan Yesus sebagai anak Allah ini adalah peneguhan bahwasanya setiap orang-orang yang percaya juga merupakan anak-anak Allah, dan setiap anak Allah memanggil Tuhan itu sendiri sebagai Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan tentang Yesus yang disampaikan Yohanes Pembaptis, bisa kita lihat bahwasanya Yohanes Pembaptis tidak memakai kesempatan ketika dipertanyakan oleh para imam dan kaum Farisi tentang siapakah dia. Dia tidak mengagungkan dirinya, tetapi Yohanes memberitakan Yesus. Yohanes memproklamirkan Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah penyelamat. Yesus itu adalah penghapus dosa. Dan Yesus itu adalah anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian halnya dengan kita. Sebaiknya dari setiap orang-orang yang percaya, kita bisa meniru bagaimana Yohanes Pembaptis sendiri. Yang dia beritakan bukanlah dirinya, tetapi yang dia beritakan adalah kasih Tuhan. Dengan demikian, setiap orang percaya itu dimintakan untuk terus memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Sebab manusia adalah bahagian dari ciptaan. Dan seharusnya setiap umat manusia adalah umat yang terus memuliakan penciptanya. Bagaimana caranya memuliakan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa meniru bagaimana Yohanes memuliakan Yesus. Syarat pertamanya adalah
merendahkan hati. Bagaimana meninggikan Tuhan berarti harus merendahkan hati. Bagaimana orang percaya untuk memuliakan Tuhan berarti setiap hamba-hamba Tuhan itu harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dengan merendahkan hati, kita membuang yang namanya kesombongan, membuang yang namanya tinggi hati, keangkuhan, dan hanya orang-orang yang merendahkan hatinya sajalah yang mampu memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sebagai manusia yang percaya bahwa Tuhan Allah adalah pencipta, maka sebagai umat percaya itu, mari terus memuliakan Allah dengan merendahkan hati kita, dengan kerendahan hati. Terus memuliakan Allah dengan kerendahan hati, terus memberitakan Allah. Sebab kerendahan hati seseorang pada saat memberitakan berita tentang Yesus Kristus, maka dunia akan mengenal dari setiap kehidupan kita bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan itu sendiri yang kita kenal, Tuhan Allah, Anak, dan Roh Kudus. Dan minggu ini disebut sebagai Minggu Trinitatis. Artinya kita bisa melihat bagaimana kesatuan atau keesaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada perikop ini jelas bahwasanya kita melihat Allah Anak, Roh Kudus, dan Allah Bapa tidak dapat dipisahkan. Sebab Allah Anak dialah pencipta, dialah Bapa. Dan Allah Roh Kudus dialah Yesus Kristus dan dialah Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu dialah Roh Kudus dan dialah Allah Anak. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita muliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan buat kasih setiamu. Berkati kami Tuhan di pada setiap kehidupan kami, agar kami menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh, yang kelihatan ketika kami mampu merendahkan hati kami. Kami mampu juga memuliakan Tuhan. Ketika kami memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami memberitakan dan memproklamirkan Yesus Kristus, sama seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, agar seluruh umat Tuhan juga dimampukan untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan setiap umat manusia akan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.